Alhamdulillah. Alhamdulillahi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'usu lil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz zihab. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang kami muliakan, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita ikuti syariatnya, dan kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, selaku khatib saya berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu meningkatkan, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satu perintah Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, bahkan menjadi wahyu pertama, perintah pertama sebelum semua umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Justru perintah yang pertama disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira adalah perintah untuk membaca. Dalam surah Al-Alaq ayat 1 Allah memerintahkan Iqra, bahkan malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca dengan kalimat Iqra itu diulang sebanyak 3 kali. Pertama kali disampaikan Iqra, Nabi Muhammad menjawab ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mengulangi perintahnya lagi, Iqra, jawabannya masih ma ana biqari. Sampai ketiga kali Iqra, kemudian Nabi Muhammad baru bisa melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah perintah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dalam ayat ini ada beberapa yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwa Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk membaca, untuk belajar. Justru perintah yang pertama disampaikan adalah perintah membaca, perintah belajar. Karena ibadah apapun tanpa didahului dengan ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan membaca adalah pintu gerbang dari ilmu pengetahuan. Karenanya tidak salah ketika Nabi Muhammad menyampaikan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu, mencari ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam ayat ini juga bisa kita ambil pelajaran dalam kisah penurunan wahyu pertama, bahwa malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca sampai 3 kali. Artinya bahwa
belajar itu tidak cukup membaca hanya sekali, perlu dilakukan pengulangan-pengulangan. Jangan berpuas ketika membaca sekali, karena bisa jadi pembacaan kita yang sekali itu belum menghasilkan pemahaman. Maka diulang-ulangi sampai betul-betul pemahaman itu bisa masuk ke dalam diri kita melalui membaca tersebut. Yang kedua, bahwa dalam proses penurunan wahyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad. Padahal Allah bisa saja langsung memberikan wahyu itu ke dalam dada Nabi Muhammad, akan tetapi harus melalui malaikat Jibril. Ini artinya apa? Bahwa pendidikan itu tidak bisa lepas dari peran seorang guru. Karena itu malaikat Jibril memposisikan diri sebagai seorang guru dan Nabi Muhammad memposisikan diri sebagai seorang murid. Kewajiban seorang murid ketika ingin mendapatkan pemahaman adalah mematuhi apa yang disampaikan oleh sang guru. Ketika malaikat Jibril sebagai seorang guru menyampaikan Iqra, bahkan sampai 3 kali, berulang-ulang kali, Nabi Muhammad sebagai seorang murid, sebagai orang yang sedang belajar, dia mentaatinya. Apapun yang diperintahkan oleh gurunya, dia lakukan, karena memang belajar itu harus membutuhkan bimbingan dari seorang guru. Bahkan Imam Al-Ghazali menyatakan, man ta'allama bila sayhin fasayhuhu syaiton. Barang siapa belajar tanpa guru, barang siapa belajar mengabaikan guru, barang siapa belajar tidak mau menganggap guru, maka gurunya adalah setan. Ini merupakan peringatan kepada kita semua bahwa dalam proses pendidikan, posisi guru adalah satu hal yang tidak bisa dinafikan, satu hal yang tidak bisa dihilangkan. Dari ayat tersebut juga kita bisa mempelajari bahwa proses mempelajari suatu ilmu, belajar suatu pengetahuan tidak boleh dilepaskan dari Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Maka niatkanlah dalam melaksanakan belajar, dalam menuntut ilmu itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita laksanakan itu bisa bernilai ibadah bagi kita semuanya. Di samping itu, ketika kita memahami bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah, maka seketika nanti kita sudah mendapatkan ilmu, maka tidak akan muncul sifat-sifat angkuh, sombong, dan merasa diri menjadi orang yang paling pintar, karena semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa